Pioli akui persaingan Scudetto sudah selesai. Pelatih AC Milan yakni Stefano Pioli memberikan indikasi telah menyerah mengejar Scudetto. Milan kini tercacar dalam persaingan Scudetto di musim ini. Rossoneri menempati peringkat ketiga klasemen Liga Italia dengan koleksi 53 poin, atau ia tertinggal 16 poin dari Inter Milan yang berada di puncak klasemen. Mengakui Inter Milan luar biasa, Pioli pun menyebut persaingan kini sudah selesai. Bilbao ke final usai singkirkan Atletico Madrid. Athletic Bilbao melangkah ke final Copa del Rey. Bilbao menyingkirkan Atletico Madrid usai menang 3-0 pada leg kedua semifinal. Bilbao lolos ke final Copa del Rey dengan keunggulan agregat 4-0 atas Atletico Madrid, dan Los Leones selanjutnya akan menghadapi Real Mallorca di partai puncak Copa del Rey. Melatih Manchester United atau Everton jadi impian dari Wayne Rooney. Wayne Rooney tidak memiliki awal yang mudah dalam karirnya sebagai pelatih, namun masih mengincar pekerjaan yang besar. Dengan mengatakan bahwa ia akan sangat senang jika diberi kesempatan untuk memimpin mantan klubnya yakni Manchester United ataupun Everton. Masih berusia 38 tahun, Rooney sudah pernah melatih Derby County, DC United dan juga Birmingham City. Tetapi saat ini ia masih menganggur setelah meninggalkan Birmingham. Pasti tinggalkan Liverpool, Pep Linders langsung ditaksir klub dari Belanda. Pep Linders akan mengikuti jejak dari Jurgen Klopp dengan keluar dari Liverpool dan sedang dalam pembicaraan untuk kembali ke negara asalnya yakni Belanda untuk bisa memimpin Ajax. Menurut laporan dari Talksport, diskusi sedang dilakukan oleh Linders untuk datang ke Ajax. Diketahui klub tersebut sedang mengalami salah satu musim Eredivisie terburuk mereka di bawah asuhan dari Maurice Stijn. Bulan Maret neraka untuk Manchester City. Manchester City memasuki bulan Maret yang terasa seperti neraka. The Sky Blue sudah ditunggu lawan-lawan tangguh sepanjang bulan ini. Pada pekan pertama, Erling Haaland dan kawan-kawan harus menjalani derby Manchester kontra Manchester United. Dilanjutkan menjamu Copenhagen pada leg kedua 16 besar Liga Champions. Dan Manchester Biru bertemu dengan rival utama mereka yakni Liverpool di Anfield Stadium pada tanggal 10 Maret mendatang. Manchester City kemudian bentrok dengan Newcastle di babak perempat final Piala FA, dan City kemudian bertemu dengan Arsenal di Etihad Stadium pada tanggal 31 Maret. Umumkan logo baru, Piala AFF kini resmi ubah nama. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara yakni AFF mengumumkan perubahan nama turnamen paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut, yakni Piala AFF 2024 menjadi Piala ASEAN 2024. Tak hanya nama, logo kejuaraan tersebut pun ikut berganti. Logo Piala ASEAN 2024 yang terbaru terdiri dari 3 elemen yakni trofi yang diberi nama Mitsubishi Electric Cup 2024, tali persatuan AFF dan juga titel turnamen. AS Roma siap beri kontrak baru untuk Paulo Dybala. Manajemen AS Roma dilaporkan sudah membicarakan kontrak baru untuk Paulo Dybala yang terus menunjukkan kontribusi yang positif. Dilansir dari Roma Press bahwa manajemen klub akhirnya akan mulai menjalin kontak dengan Paulo Dybala terkait kontrak barunya tersebut. Kontrak Dybala sendiri baru akan berakhir di musim panas 2025. Paul Pogba resmi diskors 4 tahun dari dunia sepak bola. Melansir dari Sky Sport, Badan Anti Doping Italia sudah menerima permintaan jaksa dari FIGC. Pogba dinyatakan secara meyakinkan bersalah atas penyalahgunaan doping. Itu terbukti dari sampel yang diambil pada Oktober 2023 kemarin. Berdasarkan bukti-bukti yang tersedia, Pogba dinyatakan bersalah dan dihukum tidak boleh bermain sepak bola di level internasional hingga 4 tahun ke depan. Ligue 1 Prancis catatkan rekor penonton terbanyak akhir pekan yang lalu. Berdasarkan laporan dari LFP, Ligue 1 Prancis telah mencetakkan rekor baru dalam hal jumlah penonton dengan rata-rata mencapai 31.650 penonton per pertandingan pada matchday ke-23 pada akhir pekan yang lalu. Dengan catatan itu, berarti tingkat terisi stadion mencapai 90,4% dan menjadi sebuah rekor baru di Ligue 1 Prancis, di mana sebelumnya hanya mencapai 84,1% saja. Lisandro Martinez dinilai pas gantikan Fernandes jadi kapten Manchester United. Bruno Fernandes sudah lama dikecam sebagai kapten Manchester United.
Dan mantan pemain dari Manchester United mendorong Lisandro Martinez menjadi kapten baru mulai musim depan. Fernandes dipilih Erik ten Hag sebagai kapten menggantikan Harry Maguire per Juli tahun yang lalu. Meski merupakan salah satu senior di tim, ia dianggap kurang mampu memimpin tim. Wayne Rooney sebut Ratcliffe datang Manchester United akan dirombak habis. Wayne Rooney memprediksi akan ada perubahan di Manchester United. Kedatangan Sir Jim Ratcliffe yang menjadi pemicu pendapat dari Wayne Rooney tersebut. Dengan telah resmi membeli sebagian dari saham Manchester United, Ratcliffe mendapatkan tanggung jawab mengurusi operasional klub. Dia bahkan sudah mengirimkan sinyal akan membangun stadion baru untuk Manchester United. Nottingham Forest kini sudah dilewati, MU kini bersiap kalahkan Manchester City. Sebahasa diapungkan oleh Andre Onana, kiper dari Manchester United tersebut menegaskan bahwa timnya akan berjuang sekuat tenaga untuk bisa mengalahkan Man City di akhir pekan nanti. Onana memastikan bahwa timnya benar-benar bakal bekerja keras untuk mempersiapkan partai besar di derby Manchester kali ini, karena ia tahu laga melawan Manchester City ini bakal punya arti yang besar untuk para fans dari Setan Merah. Raheem Sterling tolak klub dari Arab Saudi. Winger Chelsea yakni Raheem Sterling dikabarkan sudah mengambil keputusan terkait masa depannya. Ia akan menolak sejumlah klub dari Arab Saudi demi bisa bertahan di Chelsea. Fabrizio Romano melaporkan Sterling untuk saat ini masih belum berminat meninggalkan Chelsea. Ia merasa bahwa urusannya di Chelsea masih belum selesai dan ia bertekad membawa The Blues untuk bisa meraih banyak trofi juara. Rafael Leao nyatakan kesetiaannya pada Rossoneri. Raksasa Serie A Italia AC Milan mendapatkan kabar menyejukkan dari Rafael Leao yang menyatakan dirinya setia kepada Rossoneri di tengah adanya kabar ketertarikan dari klub-klub top Eropa yang lain. Leao akhir-akhir ini dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa, sebut saja PSG dan juga Manchester City. Namun Leao menegaskan akan pergi klub manapun, termasuk kedua klub tersebut. Pasalnya ia mengaku setia dengan AC Milan. Dua bocil Liverpool catatkan rekor yang baru. Dua bocil Liverpool yakni Lewis Comas dan juga Jadon Danns berhasil mencatatkan rekor baru dalam sejarah klub Merseyside tersebut. Dalam sejarah klub, baru pertama kali ada dua pemain yang berusia 18 tahun atau kurang yang sama-sama mencetakkan gol untuk pertama kalinya di tim senior. Lewis Comas dan juga Jadon Danns tampaknya masih akan sering dimainkan untuk beberapa waktu ke depan. Pasalnya Liverpool sekarang saat ini masih mengalami krisis pemain. Legenda Manchester United terkesan dengan Jadon Danns. Jadon Danns menjadi bintang kemenangan Liverpool atas Southampton. Performanya tersebut membuat legenda Manchester United Yanni Regan merasa terkesan. Kini melihat Danns bermain layaknya pemain senior, bukan pemain yang baru melakoni debut profesionalnya. Saya mungkin terkesan dengan gol kedua dari Danns ketimbang yang pertama, karena soal reaksinya ketika bola ditembak dia langsung bergerak. Ada bagian yang mengawalnya, itu insting striker, dia membuatnya terlihat muda, ujar dari mantan pemain Manchester United tersebut. Satu lagi pemain Ajax berlabuh ke Manchester United. Klub Liga Inggris yakni Manchester United dilaporkan akan belanja kiper baru di musim panas nanti. Setan Merah dilaporkan berminat untuk bisa mendatangkan kiper Ajax yakni Dian Ramaz. Menukil laporan dari Bill, ketertarikan Manchester United kepada Ramaz sendiri dikarenakan performa dari sang kiper yang menawan. Mantan kiper dari Eintracht Frankfurt tersebut mulai tampil apik dan menjadi starter. Itulah mengapa Erik ten Hag berminat kepada jasa dari sang kiper. Jorginho balik ke Italia di musim panas 2024. Baru-baru ini agen Jorginho buka suara terkait masa depan dari sang gelandang. Ia menyebut bahwa pemain timnas Italia itu bisa kembali bermain di Serie A pada musim depan. Agennya yakni Joel Santos baru-baru ini membuka peluang Jorginho kembali ke Italia. Ia menyebut ada dua klub yang cocok untuk pelabuhan karir dari sang gelandang. Santos juga menyebut bahwa Jorginho juga bisa kembali membela Napoli di musim depan. Ia menyebut bahwa pelatih baru Napoli yakni Francesco Calzona pernah menangani Jorginho sebelumnya, jadi ia bisa jadi pemain inti di sana.
Barcelona ramaikan perburuan tanda tangan dari Simone Inzaghi. Simone Inzaghi berpotensi melanjutkan karirnya di Spanyol di musim depan. Klub top La Liga Barcelona dilaporkan berminat untuk bisa memboyong manajer Inter Milan tersebut. Tuttosport melaporkan Barcelona membidik Inzaghi untuk bisa menjadi pengganti dari Xavi Hernandez. Mereka menilai Inzaghi sukses membangun Inter Milan menjadi tim yang kuat dengan kondisi yang serba sulit. Ia mampu menciptakan tim yang kompetitif dengan skor seadanya dan juga memainkan gaya bermain yang atraktif. Ruben Amorim jadi kandidat pengganti dari Erik ten Hag. Ada kabar baru yang beredar seputar perburuan manajer baru Manchester United. Setan Merah dilaporkan berminat untuk bisa mendatangkan Ruben Amorim menjadi manajer baru mereka. Dilansir dari Sportson, Manchester United berminat menggunakan jasa Amorim karena rekam jejaknya yang bagus. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Manchester United punya kesempatan untuk mendapatkan jasa Amorim. Sang pelatih dikabarkan membuka diri pindah ke Inggris dan ia pun merasa bahwa sudah saatnya ia pindah ke klub yang lebih besar. Kode ke Liverpool, Xabi Alonso tidak akan bertahan di Bayer Leverkusen. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Xabi Alonso kemungkinan besar tidak akan bertahan di Bayer Leverkusen setelah akhir musim ini. Laporan terbaru mengklaim bahwa Liverpool telah melakukan kontak dengan agen Alonso mengenai kepindahan tersebut. Pelatih berusia 42 tahun itu berada di jalur yang benar untuk meraih gelar Liga pertama dalam karirnya sebagai manajer dan yang pertama dalam sejarah Bayer Leverkusen. Manchester United jadi yang terdepan dalam perburuan Silva. Klub Liga Inggris yakni Manchester United dikabarkan menjadi yang terdepan dalam perburuan Antonio Silva, bek milik Benfica. Ojoko menyebut bahwa Manchester United berpotensi menebus klausul rilis dari sang pemain. Silva sendiri akan dilepas Benfica jika ada yang membayarnya minimal 86 juta euro. MU sendiri juga disebut sudah memantau performa dari Silva sepanjang musim ini dan mereka diklaim siap melepas penawaran kepada sang bek di musim panas mendatang. Barcelona bakal jadi pelabuhan karir dari David De Gea. De Gea disebut sudah memutuskan keputusan untuk bertahan di Spanyol. Hanya saja belum ada kepastian klub yang mana yang akan ia pilih. Kini ada laporan terbaru terkait masa depan dari David De Gea. Ada kemungkinan ia akan merapat menuju Barcelona. Menurut Deportivo mengklaim, Barcelona ingin mencari kiper yang baru yang bisa diangkut secara gratis. Selain itu, Inaki Pena juga disebut akan pergi ke klub yang lain demi mencari kans bermain secara reguler.